Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pelajaran IPA, khususnya bagi teman-teman semua yang berada di tingkat SMP atau MTS. Sebelum lebih jauh saya membahas video pada kesempatan kali ini, jangan lupa Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas videonya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia, yang mana materinya nanti akan dibahas mengenai organ-organ pernapasan, mekanisme pernapasan, volume dan kapasitas paru-paru, serta frekuensi pernapasan. Langsung saja kita simak materi pembahasannya. Yang pertama yang kita bahas adalah sistem pernapasan atau pengertian dari sistem pernapasan. Pernapasan adalah proses menghirup udara, yaitu udara di sini adalah oksigen, dan mengeluarkan udara juga, yaitu adalah karbon dioksida dan uap air, untuk menghasilkan energi atau menghasilkan energi melalui proses oksidasi dan membuang zat sisa atau karbon dioksida. Jadi yang dikatakan bernapas secara sederhana yaitu menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu kalau secara sederhana. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh mengenai apa arti dari sistem pernapasan itu sendiri, yaitu adalah di mana proses pernapasan itu adalah proses untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan udara atau karbon dioksida. Oksigennya itu digunakan untuk proses oksidasi yang mana nanti akan menghasilkan energi. Sedangkan karbon dioksida yang kita keluarkan dalam proses pernapasan merupakan gas sisa atau gas sisa yang harus dikeluarkan. Sehingga pernapasan ini merupakan suatu proses yang penting. Ya, jadi kalau makhluk hidup tidak bernapas, otomatis dia akan mati. Kenapa? Karena apabila dia tidak bernapas, maka tidak ada oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Lalu, kalau dia tidak bernapas, adanya penumpukan gas sisa karbon dioksida yang bersifat racun yang menyebabkan seseorang itu bisa keracunan atau mati seperti itu. Berarti yang dikatakan proses pernapasan bukan hanya sekadar menghirup udara atau menghirup oksigen dan mengeluarkan udara atau karbon dioksida saja, tetapi lebih kepada menghirup oksigen untuk bahan penghasil energi dan mengeluarkan gas sisa yaitu karbon dioksida. Berdasarkan letaknya, sistem pernapasan itu dibagi atas pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal, X itu berarti di luar. Jadi kalau eksternal berarti pernapasan yang terjadi di luar jaringan tubuh, yaitu pernapasan atau pertukaran gas yang terjadi di dalam paru-paru atau alveolus. Berarti dalam hal ini terjadi proses pertukaran udara di dalam paru-paru, yaitu alveolus. Ketika kita menghirup udara atau oksigen, maka oksigen masuk dan akhirnya nanti ke paru-paru di alveolus. Berikutnya ketika karbon dioksida dibuang, itu darah membawanya ke alveolus. Dari alveolus karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru untuk proses pernapasan dan terjadinya di luar jaringan tubuh. Selanjutnya ada pernapasan internal, yaitu pernapasan yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Ini itu berarti di dalam. Kalau internal berarti di dalam jaringan tubuh. Yang mana apabila pernapasannya atau pertukaran gasnya terjadi antara sel darah merah di dalam pembuluh darah kapiler yang ada dalam jaringan tubuh. Jadi kalau kita ingat pada sistem pembelajaran pembuluh darah bahwa ada pembuluh darah kapiler yang berfungsi membawa darah ke seluruh jaringan tubuh yang kecil ke seluruh sel. Nah, yang mana darah ini membawa atau mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida.
Ketika darah mengangkut oksigen, berarti darahnya dari paru-paru ke jaringan tubuh. Di dalam jaringan tubuh, jaringan melepaskan zat metabolisme berupa karbon dioksida ke dalam darah. Pertukaran karbon dioksida dan oksigen di dalam jaringan ini disebut dengan pernapasan internal atau pernapasan yang terjadi di dalam jaringan tubuh atau pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Nah, nanti kalau misalnya dari penjelasan saya ada yang belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Organ-organ sistem pernapasan. Organ-organ apa saja yang berfungsi untuk sistem pernapasan? Nah, di sini sudah ada gambarnya. Kita lihat. Yang pertama ada rongga hidung, yang ini. Yang ini rongga hidung. Kemudian ada faring. Nah, ini faring. Kemudian ada laring, yang ini laring. Nah, kemudian ada trakea, ini yang berbentuk saluran seperti pipa. Kemudian ada bronkus, di dalamnya ada bronkiolus. Lalu yang terakhir ada paru-paru. Nah, ini adalah organ sistem pernapasan pada manusia. Organ yang pertama kita bahas adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan awal proses sistem pernapasan dan merupakan tempat masuk dan keluarnya udara. Jadi dapat dikatakan rongga hidung ini adalah pintu, ya, pintunya udara untuk masuk dan keluar, ya, dalam proses respirasi. Jadi merupakan organ utama untuk sistem pernapasan, ya, untuk keluar dan masuknya udara. Pada rongga hidung terdapat rambut hidungnya, bukan bulu hidung. Yang benar adalah rambut hidung. Kemudian ada selaput lendir dan juga ada pembuluh darah. Ketika kita menghirup oksigen atau menghirup udara ke dalam rongga hidung, udara itu mengalami 3 proses, yaitu yang pertama ada penyaringan atau filtrasi. Penyaringan udara yang terjadi ketika kita menghirup udara, ada udara yang mengandung debu-debu halus dan bakteri. Maka udara yang mengandung debu halus dan bakteri itu disaring dalam rongga hidung. Yang menyaring adalah rambut hidung dan juga selaput lendir. Sehingga nanti kotoran-kotoran itu akan menumpuk di rongga hidung yang dikenal dengan istilah kotoran hidung. Nah, seperti itu ya. Jadi kotoran hidung itu adalah debu-debu yang disaring oleh rambut hidung dan selaput lendir. Karena ketika kita menghirup udara ada debu yang terikut dihirup, ya, dan disaring oleh rambut hidung dan selaput lendir yang ada di rongga hidung. Berikutnya adalah penyesuaian suhu. Udara yang masuk di rongga hidung itu suhunya dihangatkan. Karena udara yang masuk di rongga hidung suatu saat ada kondisi suhunya itu lebih rendah daripada kondisi suhu tubuh kita. Sehingga suhu tubuh udara yang masuk ke rongga hidung itu dihangatkan supaya sesuai dengan suhu tubuh kita. Apa yang menghangatkan? Yaitu darah yang ada di pembuluh kapiler yang ada di rongga hidung. Nah, kalau kita ingat lagi pembahasan di sistem peredaran darah, itu ada membahas bahwa fungsi darah untuk menjaga suhu tubuh. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu fungsinya. Berikutnya diatur kelembapannya. Udara yang kita hirup ada yang memiliki kelembapan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka di rongga hidung, udara yang masuk itu diatur kelembapannya oleh lendir yang dihasilkan oleh selaput lendir. Jadi di dalam rongga hidung tadi ada 3 proses udara, yaitu penyaringan, penyesuaian suhu, dan juga pengaturan kelembapan. Faring. Faring itu gambarnya seperti ini. Ya. Faring berbentuk seperti corong. Nah, ini kalau kita lihat nanti ya berbentuk mirip corong. Nah, terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut. Rongga hidung, rongga mulut. Nah, ini faringnya. Nah, berbentuk seperti corong.
Faring berfungsi sebagai jalannya makanan atau orofaring dan jalannya udara atau nasofaring. Karena di sini kan ada dua jalur nih. Ada jalur udara, ada jalur makanan. Ya, ada tenggorokan, ada kerongkongan. Nah, faring ini merupakan jalannya makanan dan jalannya udara. Ya, sehingga ketika jalannya makanan atau ketika makanan masuk ke jalur makanan disebut orofaring. Ketika masuk ke jaluran udara disebut nasofaring. Nah, seperti itu. Faring juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Berikutnya ada laring. Laring disebut juga pangkal tenggorokan atau kotak suara. Nah, ini yang dikatakan laring. Pangkal tenggorokan karena letaknya di depan atau di pangkal dari tenggorokan. Disebut juga kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Laring terdiri atas tulang rawan yang membentuk jakun. Nah, biasanya pada laki-laki terlihat jelas itu memiliki jakun. Bukan biji rambutan ya, tapi atau biji durian, tapi jakun. Jakun terdiri atas tulang lidah, katup tulang rawan, perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan gelang tulang rawan. Biasanya ada di sini, ya, bagian sini. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, tadi saya jelaskan tadi kenapa disebut kotak suara, karena dia terdapat pita suara. Nah, saya akan jelaskan bagaimana proses kerjanya. Nah, di sini ada gambar epiglotis dan juga gambar pita suara. Epiglotis dapat membuka dan menutup. Nah, epiglotis dapat membuka, ini dia membuka. Nah, ini dia menutup. Jadi dia bisa membuka dan menutup. Saat makan, epiglotis menutup agar makanan tidak masuk ke kerongkongan. Saat makan, epiglotis menutup agar makanan tidak masuk ke tenggorokan. Ya. Saat makan, epiglotis menutup agar makanan tidak masuk ke tenggorokan, akan tetapi masuk ke kerongkongan. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa di sini ada dua jalur ya, ada jalur makanan, ada jalur udara. Jalur makanan itu disebut dengan kerongkongan, jalur udara itu disebut juga dengan tenggorokan. Nah, maka ketika kita makan, makanan itu akan masuk ke jalur makanan atau kerongkongan. Maka epiglotis ini akan menutup. Nah, epiglotis akan menutup. Kita lihat. Nah, dia akan menutup supaya makanan ini tidak masuk ke jalur udara atau tenggorokan. Nah, itu adalah fungsi epiglotis. Jadi dia adalah sebagai klep atau penutup supaya makanan tidak salah jalur. Ya, bukan ke jalur udara tapi ke jalur makanan atau kerongkongan. Nah, itu fungsinya dari epiglotis. Akan tetapi ketika kita tidak makan atau pada saat kita berbicara, epiglotisnya akan membuka gitu. Makanya kita tidak boleh makan sambil berbicara. Nah, karena dapat menyebabkan si makanan ini bisa salah jalur karena epiglotisnya membuka. Nanti ketika makanannya masuk ke jalur udara, nanti kita akan efeknya? Akan batuk-batuk seperti itu. Nah, bagaimana dengan pita suara? Pita suara merupakan selaput lendir yang berbentuk dua pasang lipatan yang dapat bergetar dan menghasilkan suara. Nah, ini dia terdiri dari dua lipatan atau sepasang lipatan yang dapat bergetar dan menghasilkan suara. Saat kita berbicara, seperti sekarang saya berbicara, maka si pita suara ini akan menutup seperti ini. Nah, ketika kita talking gitu ya, talking atau berbicara, maka closed passage, maka dia akan menutup seperti ini. Menutup sehingga membrannya ini bergetar. Ketika membran ini bergetar, maka terjadilah suara. Ya, karena apa? Karena bunyi itu kan berasal dari getaran. Ya, bunyi itu kan berasal dari getaran. Jadi ketika dia tertutup seperti ini, ya dia tertutup, maka membrannya ini akan bergetar sehingga menghasilkan suara.
Sebaliknya, ketika kita bernapas, ya breathing, ketika kita bernapas dan tidak mengeluarkan suara, maka pita suara ini membuka, sehingga membrannya ini tidak bisa bergetar karena dia membuka lebar seperti ini, sehingga tidak menghasilkan suara, hanya mengeluarkan udara. Nah, ketika kita tidak bersuara atau hanya bernapas, pita suara membuka sehingga tidak menggetarkan pita suara, maka tidak terjadi suara. Tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika kita bernapas, dia hanya membuka dan tidak menggetar sehingga tidak terjadi suara. Berikutnya ada trakea. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan, ya, batang tenggorokan. Trakea berbentuk pipa tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak tepat di kerongkongan. Dia berbentuk bulat, ya. Jadi ini berbentuk bulat, ya, seperti cincin berbentuk lingkaran. Cincin berbentuk lingkaran seperti cincin sehingga tersusun membentuk pipa. Jadi trakea ini bentuknya seperti pipa yang tersusun dari cincin tulang rawan. Ini seperti cincin bulatan, cincin tersusun hingga disusun membentuk pipa. Ini disebut dengan trakea. Trakea atau batang tenggorokan berfungsi sebagai jalannya masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Jadi setelah dari rongga hidung, ya, faring, laring, kemudian ini merupakan jalurnya atau salurannya. Saluran udara menuju paru-paru atau keluar dari paru-paru. Nah, seperti itu. Pada dinding trakea berlapis sel-sel epitel bersilia dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara. Nah, tadi saya katakan kalau seandainya kita bernapas menggunakan menggunakan mulut, berarti ada yang tidak tersaring di situ kan, debunya. Maka debu tadi bisa tersaring di trakea. Nah, karena di trakea ini mengandung epitel bersilia, ketika ada benda asing masuk, maka dia akan ditangkap oleh epitel bersilia. Bersilia itu epitel yang berambut dan juga selaput lendir. Nah, dia ditangkap dan nanti dikeluarkan dalam bentuk batuk. Nah, sama tadi ketika kita makan sambil berbicara, makanannya salah jalur, ternyata masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan ditangkap oleh epitel bersilia dan selaput lendir dan dianggap sebagai benda asing. Nah, harusnya udara, kok ada benda padat, kok ada nasinya yang masuk. Nah, seperti itu. Maka ditangkap oleh epitel bersilia dan selaput lendir, lalu dikeluarkan dalam bentuk batuk. Nah, jadi kalau kita makan sambil berbicara, kenapa bisa batuk-batuk? Tadi karena makanannya salah jalur. Harusnya masuk ke tenggorokan, masuk ke kerongkongan, malah masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan makanannya ditangkap oleh epitel dan selaput lendir dan dikeluarkan dalam bentuk batuk. Atau misalnya ketika kita berada di lingkungan udara kotor, ya, seperti ada asap, ada apa, banyak asap, biasanya kita batuk karena materialnya itu tadi masuk ke trakea. Di trakea itu dianggap sebagai kotoran dan dikeluarkan dalam bentuk batuk. Nah, tadi seperti itu ya penjelasannya. Berikutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang dari trakea, sedangkan bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Nah, ini tadi trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus, bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus merupakan jalan udara menuju maupun meninggalkan paru-paru, karena nanti dia langsung masuk ke dalam paru-paru. Jadi bronkus dan bronkiolus ini nanti mengarah masuk ke dalam paru-paru. Ujung dari bronkiolus adalah alveolus. Nah, ujung dari bronkiolus ini sudah masuk ke dalam paru-paru, ya. Bronkiolus ini nanti masuk ke dalam paru-paru, yang ujungnya adalah alveolus. Alveolus ini terletak dalam paru-paru. Nah, berikutnya ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas dan dibungkus oleh lapisan pleura. Jadi paru-paru ini dibungkus oleh selaput yang namanya atau lapisan yang namanya pleura. Terletak di bagian atas rongga dada, berarti di sini.
Ya, di sini bagian atas. Dari sini sampai sini. Itu sekitar sini paru-parunya. Paru-paru kanan terdiri dari dua bagian dan paru-paru terdiri dari dua bagian. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu ada kanan, ada kiri. Jadi ada kanan, ada kiri. Paru-paru kiri memiliki dua segmen. 1, 2. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah gelambir. Nah, kalau dulu saya disebut paru-paru kiri memiliki dua gelambir. Nah, ini disebut dengan dua gelambir. 1, 2. Ya, jadi kalau nanti di buku kalian ada menuliskan gelambir yang mana, Pak? Yang ini. 1, 2. Sedangkan pada bagian kanan memiliki 3 segmen, atau ada juga yang menyebut 3 gelambir. 1, 2, 3. Superior, middle, inferior. Kalau ini hanya 2, superior dan inferior. Ada 2. Kalau pada kanan terbagi menjadi 3, superior, middle, tengah, ya, dan juga inferior. Kalau pada paru-paru kiri hanya ada 2, superior dan juga inferior. Nah, jadi terbagi, yang kanan terbagi 3 bagian, yang kiri terbagi 2 bagian. Pada paru-paru terdapat gelembung tipis yang disebut alveolus, yang ini, yang mana berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Oke, kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi pada proses pertukaran gas, darah itu kan bisa mengikat oksigen dan juga karbon dioksida. Ketika darah dari jaringan tubuh, dia membawa atau mengikat karbon dioksida. Ketika darah itu berasal dari jaringan tubuh, dia membawa karbon dioksida, dibawa oleh darah ke paru-paru melalui sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah apa? Kalau dari jantung ke paru-paru, sistem peredaran darah kecil. Nah, dari paru-paru dibawa dari jantung. Nah, darah dari jaringan tubuh yang berada di jantung dibawa ke paru-paru. Di paru-paru CO2-nya dilepas. Dilepas ke alveolus. Dilepas. Nanti dari paru-paru akan dikeluarkan. Karbon dioksidanya dikeluarkan. Gitu kan. Sementara ketika kita menghirup oksigen yang ada di paru-paru masuk ke dalam darah, yang melalui difusi, kemudian diikat oleh sel darah merah. Nah, menjadi diikat oleh sel darah merah karena sel darah merah mengandung apa? Hemoglobin. Sehingga menjadi HbO2. Ya, diikat oleh hemoglobin. Lalu oksigen tadi dibawa ke seluruh jaringan tubuh. Dari jantung dibawa ke seluruh jaringan tubuh. Ya, jadi melalui jantung tentunya dipompa ke seluruh jaringan tubuh. Jadi apa? Melalui sistem apa? Sistem peredaran darah besar. Nah, ingat-ingat lagi kemarin sudah kita bahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, ini gambarnya. Ini dari jaringan. Jadi jaringan tubuh, oksigen dilepas ke alveolus. Dari jaringan tubuh, karbon dioksida dilepas dari jaringan tubuh. Nah, dari jaringan, darah membawa karbon dioksida dilepas ke alveolus. Nah, ini CO2-nya lepas-lepas ini. Nah, kalau dilihat CO2-nya lepas. Ini dari jaringan, CO2-nya dilepas. Sebaliknya dari paru-paru membawa oksigen masuk ke dalam darah. Nih oksigennya, yang O ini masuk-masuk. Jadi dapat dikatakan bahwa alveolus ini merupakan tempat pertukaran gasnya. CO2 dari jaringan dilepas ke paru-paru melalui alveolus. Dari paru-paru, oksigen masuk ke darah melalui alveolus. Ya, tempat pertukarannya di sini. Next. Bagaimana mekanisme pernapasan? Mekanisme pernapasan manusia itu ada 2. Ada mekanisme pernapasan dada yang dipengaruhi oleh otot antar tulang rusuk, dan ada mekanisme pernapasan perut yang dipengaruhi oleh diafragma. Atau diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Nah, ini diafragma. Ini rongga dada, ini rongga perut, dibatasi oleh diafragma. Mekanisme pernapasan dada.
Mekanisme pernapasan dada pada fase inspirasi, ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi itu adalah fase ketika kita menarik napas. Yaitu yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Nah, ini otot antar tulang rusuk berkontraksi. Berkontraksi itu ibaratnya itu mengeras gitu ya. Mengeras gitu kan. Akibatnya tulang rusuk terangkat. Nah, kita coba. Nah, tulang rusuknya terangkat. Paru-paru mengembang. Nah, karena paru-paru mengembang, akibatnya tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, yang mengakibatkan udara luar masuk ke paru-paru. Kita coba ya. Nah, gitu ya. Silakan dicoba di rumah ya. Kemudian fase ekspirasi atau menghembuskan napas terjadi apabila otot antar tulang rusuk berelaksasi, berarti mengendur. Tulang rusuk menurun yang mengakibatkan paru-paru menyusut, dan akibatnya udara dari dalam paru-paru menjadi lebih besar. Tekanan udara dari dalam paru-paru menjadi lebih besar dibandingkan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Berikutnya mekanisme pernapasan perut. Ada pada fase inspirasi, yaitu otot diafragma berkontraksi. Kalau berkontraksi berarti dia berubah mulai melengkung, dari posisi melengkung menjadi mendatar. Nah, ini ketika dia mendatar seperti ini. Nah, mendatar. Nah, ini mendatar. Ya. Paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Sedangkan pada fase menghembuskan napas terjadi apabila otot diafragma berelaksasi, berarti mengendur. Terjadi perubahan dari posisi mendatar kembali melengkung. Nah, ini melengkung. Akibatnya paru-paru mengempis, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih besar dan udara keluar. Kita lihat kalau dia posisinya mendatar berarti terjadi proses menarik napas. Ketika dia melengkung berarti terjadi proses pengeluaran udara atau menghembuskan napas. Nah, bisa dicoba di rumah nanti bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada maupun pada pernapasan perut. Berikutnya ada volume paru-paru. Ada yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal merupakan volume hasil inspirasi atau ketika kita menarik napas, dan ekspirasi ketika kita mengeluarkan pernapasan pada posisi normal seperti sekarang. Ya, pernapasan normal itu dikatakan volume tidal. Jadi ketika kalian bernafas dengan keadaan biasa saja gitu ya, normal, itu dikatakan volume udaranya adalah volume tidal. Yang mana jumlahnya kurang lebih 500 ml. Ada volume cadangan inspirasi atau VCI. Yang mana apabila volume cadangan inspirasi adalah volume yang merupakan volume tambahan udara yang dapat diinspirasi setelah volume tidak normal, jumlahnya sekitar 3000. Jadi ketika kalian bernapas biasa, kemudian kalian menginspirasi, gitu. Nah, itu yang dikatakan volume cadangan inspirasi. Lalu ada volume cadangan ekspirasi, yaitu volume cadangan atau volume udara yang dapat diekspirasikan atau dapat dikeluarkan setelah ekspirasi sekuat-kuatnya pada akhir ekspirasi normal. Jumlah volumenya adalah 1000. Jadi biasa langsung kita meniup udara sekuat-kuatnya, terus masih ada yang dikeluarkan. Nah, itu disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Berikutnya ada volume sisa atau volume residu, yaitu volume yang masih tersisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya, yaitu sekitar 1500 mili. Jadi udara residu ini adalah udara yang ada di paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Jadi walaupun kita melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya, di dalam paru-paru itu masih ada udara
Ya, walaupun kita mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya di paru-paru itu masih ada udara atau udara sisa namanya. Itu disebut dengan volume residu. Berikutnya, kapasitas paru-paru. Ada kapasitas inspirasi, yaitu kemampuan paru-paru untuk menampung udara saat kita menghirup napas. Kapasitas inspirasi merupakan volume udara yang dapat dihirup dari ekspirasi normal sampai paru-paru mengembang maksimum. Bukan ekspirasi nih, ini inspirasi. Nah, saya perbaiki. Ini. Inspirasi. Nah, gini ya. Kapasitas inspirasi merupakan volume udara yang dapat dihirup dari inspirasi normal paru-paru hingga mengembang secara maksimum. Jadi kemampuan paru-paru untuk menyimpan udara saat pernapasan, yaitu kurang lebih 3.500 ml. Yaitu volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Tadi salah tulis ya. Lalu ada kapasitas residu fungsional atau KRF, yaitu kapasitas residu fungsional merupakan volume udara yang tersisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal. Yaitu jumlahnya KRF kurang lebih 2.500 ml. Jadi ketika kita udara yang masih ada atau kapasitas paru-paru untuk menyimpan udara setelah kita melakukan ekspirasi normal itu jumlahnya 2.500 atau disebut dengan KRF, kapasitas residu fungsional. Kemudian ada kapasitas vital, yaitu jumlah volume udara maksimum yang dapat dikeluarkan paru-paru setelah inspirasi secara maksimum dan diekspirasi secara maksimum. Jadi ketika kita menghirup napas sekuat-kuatnya dan mengeluarkan napas sekuat-kuatnya, nah itu yang disebut dengan kapasitas vital, yaitu kapasitas paru-paru untuk menyimpan udara maksimum dan mengeluarkan secara maksimum, yang mana jumlahnya yaitu sekitar 4.500 mili. Yang mana rumusnya kapasitas vital itu adalah penjumlahan dari volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume tidal. Kapasitas paru-paru, kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru merupakan volume udara maksimum pengembangan paru-paru dengan inspirasi sekuat-kuatnya. Jumlahnya yaitu 5.800. Yang mana kapasitas total itu jumlahnya kapasitas vital ditambah volume residu. Berikutnya ada frekuensi pernapasan. Frekuensi paru-paru atau kecepatan bernapas. Setiap orang itu memiliki perbedaan. Apa saja yang mempengaruhi dari cepat lambatnya bernapas seseorang? Yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, jenis kelamin. Secara umum, laki-laki membutuhkan lebih banyak oksigen dibandingkan perempuan karena laki-laki memiliki aktivitas tinggi dibandingkan perempuan sehingga energinya pun lebih banyak dibutuhkan. Kemudian dari segi usia. Usia seseorang dalam masa pertumbuhan lebih banyak memerlukan energi dan oksigen dibandingkan usia lanjut, sehingga anak-anak atau seseorang yang dalam masa pertumbuhan itu memiliki kecepatan bernapas yang lebih cepat dibandingkan orang yang sudah usia lanjut. Berikutnya suhu tubuh. Metabolisme tubuh akan meningkat saat suhu tubuh menurun. Metabolisme tubuh ini berfungsi untuk menghasilkan panas sehingga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Nah, jadi apabila suhu tubuh kita menurun, kita membutuhkan metabolisme yang banyak untuk menghasilkan oksigen, maka pernapasan kita akan menjadi lebih cepat. Posisi tubuh ketika seorang tidur berdiri akan memiliki perbedaan dalam kebutuhan
oksigen. Orang yang berdiri lebih banyak membutuhkan oksigen. Maka ketika kita berdiri, dia lebih cepat pernapasannya dibandingkan tidur. Berikutnya aktivitas. Orang yang memiliki aktivitas tinggi, frekuensi pernapasannya lebih cepat, oksigen dibutuhkan juga lebih banyak. Hal ini karena metabolismenya lebih banyak. Jadi ketika kita berjalan dan berlari, yang berlari tentu akan lebih cepat pernapasannya karena kegiatannya lebih banyak membutuhkan oksigen. Nah, sehingga pernapasannya lebih cepat. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kita mengenai sistem pernapasan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.